Shalom saudara sekalian, baik yang onsite maupun yang online. Kita semua akan awali hari ini dengan memuji dan menyembah Allah kita. Itu yang paling disukai oleh Tuhan. Waktu kita memuji dan menyembah Allah, pujilah lewat hati saudara. Jangan cuma mementingkan suara, itu tidak begitu penting saudara. Yang paling penting adalah kita serahkan tubuh, jiwa, roh kita dalam hadirat Tuhan. Nanti Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan membela kita, dan segala perkara yang kita hadapi akan Tuhan atasi semuanya itu. Mari kita menyembah Allah kita. Haleluya. Setiap pujian, setiap mazmur kami bagimu. Sama-sama di hadapan Tuhan naikkan sembah pagi hari ini. Apakah setiap pujian kami menjadi ukupan yang harum di hadapan-Mu pagi hari ini. Biar setiap ucapan syukur kami dengar di hadapan-Mu menjadi persembahan yang harum. Kami naikkan kepadamu. Pujian kami tertuju kepada satu nama, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami datang kepadamu dengan setiap ucapan syukur kami.
selamanya. Kualah yang setia Tuhan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku ada di dalam-Mu ya Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Ucapan syukur kami melalui pujian kami Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa yang ku balas kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya bagi
Dengan apa akan kami balas setiap kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Selain kami menyembah, memuji, meninggikan Engkau Tuhan, biarlah pagi hari ini kami mau angkat tinggi-tinggi tangan kami bagi-Mu. Kami mau angkat hati kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau serukan di hadapan-Mu pagi hari ini, Yesus. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Biarlah melalui hati kami mau senantiasa bersyukur hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur Lebih lagi serukan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Kami serukan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur. dengan apa akan ku balas
Jadi saudara harus tahu bahwa aku diberkati Tuhan kenapa. Ya. Jangan berhenti sampai ya pokoknya aku diberkati, terserah orang lain gimana. Karena aku bukan pendeta loh. Ini banyak saya mendengar seperti itu. Ini masalahnya bukan pendeta atau tidak saudara. Karena apa? Di dalam Alkitab pun dikatakan apa? Kamulah bangsa yang kudus. Ya. Bangsa yang tanpa cacat karena apa? Sudah ditebus dengan kuasa darah Yesus. Untuk apa kita ditebus? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam menebus segala dosa kita, dan kita berhak untuk menerima berkat Abraham. Jadi seharusnya orang beriman itu diberkati dunia dan akhirat, saudaraku ya. Seharusnya dua orang beriman itu pasti dikabulkan. Amin, saudaraku. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Apakah firman Tuhan itu tidak benar? Oh, firman Tuhan itu benar 100%, saudaraku ya. Jadi berarti ada yang salah, yaitu di pihak mana? Di pihak kita. Karena saudara perlu tahu, Allah tidak pernah berbuat sesuatu yang buruk. Dia selalu melakukan yang baik. Kita ini yang harus bebenah diri ya. Makanya kita harus banyak doa ya. Doa dengan posisi hidup yang benar, saudaraku ya. Tuhan tidak melihat bagusnya susunan kata-kata dari orang yang berdoa, tetapi Tuhan melihat siapa yang berdoa. Sebab dalam 1 Samuel 16 ayat 7b mengatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati, saudara. Itu ucapan yang keluar dari Tuhan kepada Samuel. Karena apa? Biar bagaimanapun hebatnya Samuel, dia tetap manusia biasa. Sehingga apa? Kalau dulu dia disuruh Tuhan mengurapi Saul yang tinggi besar, ganteng, saudaraku, ya, kaya lagi. Ya, wah, Samuel menikmati sekali itu. Ya, makanya waktu Saul ditolak oleh Tuhan, Samuel sampai menangis-nangis, saudaraku ya. Nah, dari hal demikian Tuhan ngomong ini bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia itu melihat yang di depan mata. Seperti Samuel. Dia itu waktu itu Eliab, kakak Daud yang paling besar, itu tinggi besar seperti Saul. Ganteng lagi, saudaraku. Terus Samuel ngomong apa dalam hatinya? Inilah orang yang berdiri di hadapanku adalah orang yang diurapi dan dipilih Tuhan. Tahu-tahu ada suara, itu suara impresi namanya, kesaksian batin dalam hati Samuel. Tuhan berkata bahwa tidak, aku telah menolak dia. Terus muncullah kata-kata ini, bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sehingga apa? Dari anak pertama Isai sampai yang ke-7, tidak ada satupun yang dipilih. Sehingga apa? Samuel tuh heran. Loh kok gini? Terus dia tanya sama Isai, masih adakah anakmu? Oh masih ada satu yang paling kecil. Saya pikir dia mestinya tidak dipilih oleh Tuhan. Nah, Samuel bilang panggillah dia. Kalau enggak kita nggak makan loh. Ya, nah, sungguh dipanggil. Datangnya Yusuf kemerah-merahan pipinya, elok wajahnya. Cuman badannya itu kecil. Saudara perlu tahu, saya berkali-kali ke Israel selalu dibawa ke makamnya Daud. Daud itu tingginya cuma 1,60 meter lebih sedikit gitu, saudaraku ya. Jadi dia bukan orang yang gagah, yang hebat, enggak. Tapi Tuhan telah memilih dia. Sehingga dia dipilih oleh Tuhan ya. Makanya apa saja yang membuat doa kita itu tidak dikabulkan. Nah ini penting, saudaraku ya. Kita belajar dulu. Yaitu apa? Pertama, kesombongan. Yang menurut saudara, kalau ada orang yang berdoa, yang satu secara lahiriah kelihatan baik. Misalkan hamba Tuhan, kalau zaman dulu tuh orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, ya. Nah, sedang yang lainnya jemaat biasa, bahkan terkenal reputasinya kurang baik, saudaraku. Kira-kira menurut saudara doa siapa ya yang dibenarkan atau dikabulkan oleh Tuhan? Ya, mari kita lihat jawabannya dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14.
Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Nah, saudara tahu sendiri kan, orang Farisi terkenalnya itu melayani. Kalau sekarang melayani di gereja, waduh, hamba Tuhan, ya. Jadi mestinya seperti ini yang akan dipilih, bukan pemungut cukai, itu kan reputasinya nggak bagus, saudaraku, ya. Nah, dikatakan ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini loh. Doa kok ngerasani orang lain, saudara, jelek-jelekin orang lain. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku loh. Ngasih perpuluhan loh, saudaraku. Ya, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, terus Tuhan Yesus ngomong apa? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Jadi pemungut cukai ini karena dia mengaku dirinya itu berdosa, dia minta mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Nah, ini yang berkenan. Dan orang lain itu maksudnya yang Farisi tidak. Ya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini luar biasa, saudaraku, ya. Makanya kalau kita di hadapan Tuhan itu modalnya itu apa, saudaraku? Rendah hati. Karena dalam Yakobus 4 ayat yang ke-5 dan juga dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 ya, dikatakan ayatnya itu kata-katanya sama. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Makanya saudara, ayo kita tuh belajar rendah hati, ya. Yang pertama yaitu, yang kedua sekarang ada niatan jahat. Mazmur 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, ini saudaraku, ya. Jadi contohnya siapa? Saul, saudaraku. Sebab dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7, firman Allah berkata demikian. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ya, ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Orang Israel kalau nyanyi itu berbalas-balasan, saudaraku, ya. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, ini saudaraku, ini bikin masalah ini. Ya, nyanyi kok memuji Saul cuma mengalahkan beribu-ribu. Sedang Daud itu berlaksa-laksa itu 10.000, saudaraku. Nah, saudara tahu, Alkitab menyatakan bahwa sejak saat itu Saul itu dengki. Dengki itu apa? Itu benci banget, saudaraku, ya, kepada Daud. Bahkan ada niatan jahat dalam hatinya untuk menyingkirkan Daud dengan cara membunuhnya. Nah, jadi Saul ini pernah melempar tombak kepada Daud sampai 2 kali, tapi Daud berhasil mengelakkannya, saudara. Saul menjauhkan Daud dari dekatnya, mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000 di garis depan. Tetapi Daud itu selalu menang, saudara, tidak pernah kalah. Harapan Saul itu Daud itu mati terbunuh oleh orang Filistin. Ya, terus apa? Anaknya Saul, karena Michal anak perempuan Saul itu jatuh cinta sama Daud.
Saul minta mas kawin. Ya, zaman dulu gitu, saudara. Sekarang pun juga ada yang melakukan seperti itu. Waktu kita melamar anaknya orang, kita bawa itu namanya peningset itu ya. Berarti membawa oleh-oleh ya. Kalau yang kaya ya barangnya yang mahal-mahal gitu, saudaraku. Nah, jadi Saul minta mas kawinnya apa? Dia tidak butuh apa-apa. Dia minta 100 kulit khatan. Kulit khatan itu adalah jadi berasal daripada yang dipunyai oleh para pria itu dikerat itu namanya kulit khatan, ya. Orang Filistin dengan maksud apa? Supaya Daud terbunuh oleh orang Filistin. Nah, tapi dikatakan setujulah Daud bahkan dengan orang-orangnya Daud menewaskan orang Filistin 200 orang serta membawa 200 kulit khatan mereka. Tertulis dalam 1 Samuel 18 ayat 27. Dan Alkitab menyatakan Saul selalu punya niat jahat. Untuk apa? Melenyapkan Daud. Sehingga akibatnya tertulis dalam 1 Samuel 28 ayat 5-6. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Nah, Saul ini karena apa? Tidak pernah memuji, tidak pernah menyembah Tuhan. Dia itu menyampingkan tabut perjanjian. Beda sama Daud itu, begitu dia menang perang, dia itu ambil itu tabut perjanjian. Saul ini enggak, saudaraku, sehingga apa? Jadi muncullah ketakutan dalam hatinya. Dia lihat, Goliat gedenya seperti itu. 6 hasta sejengkal itu berapa? 1 hasta kalau saudara lihat Alkitab di belakang kamus itu, tulisannya 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Itu kalau kali 6 itu 270. Ya, terus apa? Sejengkal. Sejengkal itu separuhnya sehasta. Artinya apa? 22,5 cm. Sehingga kalau 270 tambah 22,5 menjadi berapa, saudaraku? Menjadi 2,90 meter lebih lah. Pokoknya hampir 3 meter, bayangin saudaraku ya. Dikatakan ayat 8, dan Saul bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Lah, ini satu warning, satu peringatan bagi saudara dan saya. Ya, banyak di antara kita itu kadang-kadang undur gitu loh, rohnya. Biasanya rajin ibadah, biasanya rajin ikut pelayanan. Kok tidak melakukan itu lagi? Ya, nah dari hal demikian apa? Makanya Saul pikirnya mau tanya sama Tuhan. Emangnya Tuhan buat tambal butuh? Ya, tambal butuh itu buat itu loh saudara, buat ban serep itu. Ya, sehingga apa? Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dalam mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Sampai singkat cerita saudara, akhirnya Saul kalah perang dan mati dengan bunuh diri. Menancapkan pedangnya ke tubuhnya sendiri. Nah, dari hal demikian bahaya sekali saudara kalau kita tuh menjauh dari Tuhan. Maka saya dorong saudara, ya, jangan cuma berhenti sampai dibaptis saja. Itu baru awalnya. Orang yang dibaptis itu memang dikatakan menerima Roh Kudus, tapi sayang tidak dipelihara. Nah, makanya dari hal demikian saudara maju terus. Dari S1 yaitu menyelamatkan jiwa, saudara merasa diselamatkan, harus masuk yang poin kedua, yaitu apa? Baptis. Setelah baptis apa? Ikut SOM, ya, ikut lainnya lah, Gen Komsel, ya, kelompok sel. Bila perlu ikut STT, ya, kan lumayan kalau lulus kayak Hindi ini bisa dapat MTH, saudaraku, ya. Kalau saya SDR pangkatnya, yaitu saudara. Saudara ini ya, podo saya, saudaraku SDR. Nah, dari hal demikian, sehingga apa? Orang yang merasa tidak butuh Tuhan kok tanya sama Tuhan. Sehingga apa? Sampai matinya Saul itu tidak pernah mendengar Tuhan berkata-kata dengan dia. Yang ketiga apa? Pendendam atau tidak bisa mengampuni. Lah, kelihatannya sepele saudaraku, tapi itu sangat berbahaya. Kita tidak boleh mendendam dalam hati kita kepada seseorang. Dan kita tidak bisa mengampuni. Salah satu contohnya apa saudara? Suatu ketika saya didatangin orang, Pak Agung, saya itu sudah doa profetik. Saya itu sudah deklarasi profetik. Ya, kok
Tidak ada jawaban doa buat saya ya. Nah saya kalau ditanya orang, yuk kita berdoa, saya pasti ajak berdoa. Dalam doa itu Roh Kudus kasih tahu sama saya bahwa orang ini kalau butuh Tuhan saja, dia cari-cari Tuhan. Kalau tidak butuh ya sudah, disapa pun tidak Roh Kudus. Nah ini yang membuat saudaraku, ya kenapa? Dia itu simpen dendam, tidak bisa mengampuni, sehingga apa? Doanya juga tidak didengar oleh Tuhan. Karena Yesus mengajar doa yang berkenan kepada Allah Bapa dan dikabulkan. Tertulis dalam Matius 6 ayat 9-15, saya bacakan, ini penting. Doa Bapa kami, saudaraku. Di dalam doa Bapa kami itu tercantum kata-kata, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah ini saudaraku Matius 6 ayat 12 ya. Tetapi dalam ayat 14 dan 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Alias doa saudara dijawab sama Tuhan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya juga sekalipun saudara sudah belajar untuk melakukan doa profetik, tetapi kalau dalam hati saudara masih ada dendam, masih ada kecewa, dan tidak mau mengampuni kesalahan seseorang, doa profetikmu itu tidak ada gunanya, itu sia-sia, percuma saja saudaraku. Ya, sedangkan dalam Markus 11 ayat 24 Tuhan Yesus berkata apa? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, jadi banyak orang yang hanya berhenti sampai di sini. Ya, tak imani saja, kalau aku percaya sekalipun belum menerima, maka hal itu akan diberikan kepadaku. Nanti dulu saudaraku ya. Ya sudah aku percaya, tapi ada berapa banyak yang kecewa. Sekalipun saudara sudah pakai doa profetik, kata-kata profetik, bahkan deklarasi profetik sekalipun, tidak akan ada jawaban doa atau doa saudara itu tidak dikabulkan. Kenapa demikian? Ya karena kalau saudara baca firman tadi itu ya, jangan baca firman itu secomot-comot saja. Mari kita baca firman itu satu perikop, satu kisah cerita itu saudaraku. Karena dalam Markus 11 ayat 25 dan 26 berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, dari hal demikian saudara, penting sekali kalau kita mau berdoa. Ya, dikatakan itu dalam Markus 11 ayat 25 tadi, waktu saudara berdiri mau berdoa, kalau ada ganjelan dalam hatimu dengan seseorang, beresin dulu saudara. Mungkin saudara manusia, loh, saya tidak salah apa, yang salah dia kok. Tidak peduli mau yang salah siapa, saudara itu harus adakan rekonsiliasi, adakan perdamaian terlebih dahulu. Ya, jadi doa seseorang yang dikabulkan atau tidak itu tergantung dari siapa kita di hadapan Tuhan. Jangan Tuhan tuh melihat isi hati kita loh, ya. Sehingga apa, kalau tahu bahwa kita tuh tidak bisa mengampuni, masih dendam dan sebagainya, Tuhan juga tidak mau mendengar doa saudara, ya. Nah dari situ kita harus tahu bahwa tadi kerajaanmu tadi kunci apa ini? Ya. Yes. Kemarin Pak Ubaja itu ngumpulin para staf gembala global termasuk Pak Tekno dan Butik ini, bahwa pujian itu sangat penting, saudara. Ya, makanya apa? Mari saudara kita belajar ya, bahwa ini lagu lama sebenarnya ya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah,
jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Sekali lagi, di bumi seperti di surga. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita, saudara. Ya. Nah, itulah itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah doa dengan motivasi yang benar. Ya. Yakobus 4 ayat 2 dan 3 berkata, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita kalau doa hanya untuk memuaskan hawa nafsu, pasti ditolak sama Tuhan. Jadi kata membunuh di sini itu juga bisa diartikan membenci, saudaraku. Karena dalam 1 Yohanes 3 ayat 15a menyatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi saudara benci aja itu di mata Tuhan saudara sebagai pembunuh. Ya, ada berapa banyak orang kalau disakiti hatinya, misalkan oleh mertuanya atau siapapun juga, terus berkata dalam hatinya, lihat saja nanti kalau aku kaya, tak balas kalian semua. Itu orang doa seperti itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Tuhan. Ya, jadi orang seperti ini kalau doa dengan motivasi yang tidak benar, ya, doanya itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Berbeda dengan Salomo, bahwa Alkitab menulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5-14, di situ dikatakan bahwa di Gibeon Salomo itu mempersembahkan tuh 1000 sapi loh, saudaraku, bayangin. Satu sapi aja mahalnya bukan main. Ya, karena Salomo gitu, malam-malam dalam mimpi Tuhan datang kepada, kamu mau minta apa sih? Kok kamu mau mempersembahkan persembahan yang begitu banyak kepadaku? Singkat cerita Salomo minta hikmat, saudaraku. Yaitu apa? Hikmat adalah sesuatu yang diperlukan untuk mengadili bangsa Israel. Nah, karena kamu tidak minta itu, kekayaan atau nyawa musuhmu. Tidak, Salomo itu dilihat tidak punya musuh, saudaraku. Dalam kisah Salomo apa ada? Salomo berperang itu enggak ada, saudaraku. Kalau Daud lah itu memang jago perang, saudaraku. Nah, dari hal demikian betapa pentingnya, saudaraku, ya. Terus Tuhan ngomong apa? Baik,
apa yang menjadi permintaanmu akan aku kabulkan. Bahwa Salomo akan mempunyai hikmat yang luar biasa. Tetapi Tuhan masih menambahkan, kalau Tuhan bikinlah Tuhan itu berkenan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan bisa berkenan, itu sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Ya, makanya sekali lagi saya lanjutkan tadi 4M itu, satu menyelamatkan jiwa, kedua membaptis, yang ketiga memuridkan. Ya, ikut SOM atau ikut Komsel atau ikut STT, terserah saudara. Setelah nanti saudara akan naik ke tingkat yang terakhir 4, yaitu apa? Saudara kalau dipandang oleh guru saudara SOM itu bahwa saudara siap untuk dipakai. Maka STT ini dirubah sama Pak Ubaja. Tujuannya bukan sekedar cari titel STH. Pak Ubaja lebih senang kalau yang lulus itu sudah ready for use. Artinya apa? Siap untuk dipakai. Sehingga apa? Sudah bisa doa sendiri, sudah bisa nengkeng setan dan sebagainya. Ya, makanya Pak Salomo justru itu, kekayaan, kehormatan, kemuliaan diberikan Tuhan kepada Salomo, saudaraku. Ya, dari hal demikian makanya apa? Karena Salomo meminta sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apa? Terjadilah apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, dari hal demikian sebetulnya masih banyak ini, waktunya kok ngejar terus ya. Saya cerita aja ya. Di Amerika pada abad yang ke-19 itu lahirlah seorang yang bernama John Dwight Rockefeller. Itu orang kaya, saudara. Dulunya miskin sekali, saudara. Waktu masih kecil sekolahnya cuman sampai sekolah menengah itu loh, yang ahli kejuruan itu loh. Dia ngambil bidang ekonomi, saudara. Setelah itu dia bikin bersama temannya itu satu firma yang namanya Clark and Rockefeller, ya, Foundation. Tapi setelah itu apa? Dia kerja keras terus. Yang di pikirannya Rockefeller itu apa? Orang harus kaya, kalau tidak kaya dihina orang nanti. Dan betul, dalam usia 53 tahun dia itu berhasil, saudaraku. Ya, berhasil dalam hal apa? Dalam mengumpulkan uang. Karena apa? Waktu usia 53 tahun itu, dia itu sudah menjadi salah satu raksasa atau raja minyak di Amerika, saudara. Tapi karena dia pikirannya cuma uang melulu, Tuhan izinkan dia menderita satu penyakit, yaitu apa? Tahu-tahu rambutnya brondol, alis matanya juga brondol, saudara. Bayangin rupa enggak ada alisnya itu kayak apa itu. Ya, nah dari hal demikian sehingga apa? Dr. Macmillan itu dokter pribadinya itu mengharuskan Rockefeller itu harus apa? Kerja keras. Boleh, tapi harus juga menata dirinya. Ya, dia sehingga apa? Dia penghasilannya 1 minggu itu $1 juta. Tetapi dia kalau setiap kali makan cuman bisa menghabiskan uang $2. Wah ya melumpuk loh Pak. Iya, tapi dia enggak suka cita. Ya, sehingga apa? $2 itu untuk apa? Untuk secangkir kopi yang susu yang diasamkan, ditambah beberapa butir biskuit. Terus dia tuh merenung, apa ya? Akhirnya dia dapatkan jawabannya sendiri, bahwa dia itu egois, tidak mau menuruti apa? Kepentingan orang lain. Sehingga akhirnya dia apa? Dia gelontorkan uangnya, enggak tanggung-tanggung loh, $600 juta. Digelontorkan untuk apa? Bangun panti asuhan, bangun membantu pembangunan gereja, terus bangun apa? Pokoknya sesuatu yang rohani, ya, SD, SMP, SMA sampai university, ya, itu dia bangun dan memberi apa? Peluang bagi orang kulit hitam tuh untuk bisa bekerja, dapat titel, dibayari sama dia. Dan lucunya saudara, sejak saat itu dia itu mulai bisa tidur. Dulunya nggak bisa tidur. Dia bisa tidur sehingga apa? Alisnya tumbuh lagi, rambutnya tumbuh lagi. Wah, dia sukacita. Sehingga apa? Saudara perlu tahu, karena dia banyak menolong orang, makanya apa? Di usia 98 tahun dia baru meninggal dunia. Bayangin, umur 53 sakit berat. Terus hidup lagi sampai umur 98 tahun. Tanggal 23 Mei saudaraku dia meninggalnya. Lahirnya itu terpaut 2 hari sama saya, saudara. Saya 10 Juli, dia 8 Juli, saudaraku. Wah, luar biasa ya. Nah, makanya saudaraku,
Kenapa ya kadang-kadang kita kok tidak ditolong Tuhan? Ayo saudaraku, kita sedang membangun KA City itu ya. Saudara harusnya saya dorong untuk apa? Nyumbanglah ya sekuat saudara saja ya. Sehingga apa? Nanti saudara akan merasakan satu sukacita yang luar biasa kalau kita itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu saya mau ajak saudara memujikan satu pujian, setelah itu kita akan mendoakan orang-orang yang minta didoakan itu saudaraku. ENG. Aku hendak bersyukur padamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sekali lagi katakan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Ya. Lagu-lagu lama loh ini saudara ini, tapi enak ya didengar ya. Ini saya sering dapat kiriman daripada Ibu Sugeng itu ya. Lagunya bagus-bagus gitu ya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami bawa saudara kami yang sedang sakit yaitu Sri Rahayu ya, untuk kesembuhan dari sakit kankernya. Yang kedua, Repka Warau ya, supaya kita berdoa agar dia disembuhkan dari sakit penyakit dalam tubuhnya. Yang untuk keluarga dan rumah tangga, Bambang Yatmono ya, minta didoakan untuk pemulihan rumah tangga serta pemulihan ekonomi. Oki Handayani minta dukungan doa untuk pemulihan keluarga, dan dalam nama Tuhan Yesus kami menolak perceraian. Untuk keuangan atau hutang, Titik Murdianti, mohon doakan anak saya agar bertobat dari pinjol yang menjerat. Pinjol itu pinjam meminjam ya saudara, enggak tahu saya ya. Herlinda Manggo minta didoakan supaya temannya yang segera bayar hutang, sebab dia sendiri mau bayar hutang juga ya. Untuk pekerjaan, Elizabeth Belly minta didoakan untuk anaknya, kiranya Tuhan buka jalan dan segera mendapat pekerjaan. Elsie Christina minta didoakan untuk usahanya, kiranya semakin banyak order dan nama Tuhan dimuliakan melalui usahanya. Untuk pasangan hidup atau jodoh, yaitu Michael Shalom ya, mohon doakan untuk Mikael supaya diberikan
pasangan hidup yang seiman dan baik hati. Yang kedua, Riana, tolong bantu doa agar saya lepas dari trauma dan segera dipertemukan dengan pasangan hidup saya. Kami bawa nama-nama yang telah kami sebutkan tadi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan, yang punya hutang Tuhan bantu untuk bisa melunasinya, yang sedang merintis pekerjaan, yang sedang mencari jodoh, semuanya kiranya Tuhan sediakan. Sebab Tuhan sendiri telah berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan pasangan yang sepadan baginya. Terima kasih Tuhan. Juga untuk sakit penyakit dan lainnya sudah kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab setiap doa daripada anak-anak-Mu ini. Hamba-Mu berdoa supaya setiap kami yang hadir di ibadah onsite ini maupun yang online dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan sembuhkan bagi yang sakit. Tuhan berikan satu jalan keluar supaya dibebaskan dari segala hutang. Dan Tuhan akan tolong dalam segala hal. Sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Engkau Jehovah Nisi, adalah panci kemenangan bagi kami. Engkau Jehovah Rohi, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau disebut Jehovah Shidkenu, yang akan menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang betul-betul menghadapi satu keadilan dan kebenaran ditegakkan atas hidupnya. Juga Engkau disebut Jehovah Syama, Allah yang maha hadir. Sehingga kami percaya, baik yang onsite maupun yang online dimanapun berada, semuanya dijamah oleh Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya katakan sama-sama amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan berkati saudara semua. Amin.